Pernah nggak sih kita lagi santai, mungkin scrolling media sosial atau lagi jalan-jalan, terus ngelihat pasangan lain yang kayaknya, aduh mesra banget. Terus tanpa sadar kita jadi ngebandingin sama hubungan kita sendiri. Kalau pernah, tenang aja, itu normal banget kok. Nah kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah rasa, kok dia gitu ya, jadi sesuatu yang justru bisa bikin rumah tangga kita makin kokoh. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Pernah kan kepikiran, duh, andai aja pasangan gue kayak gitu, ayo ngaku. Kalau iya, jangan ngerasa bersalah. Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang ya ampun umum banget terjadi. Ya masalahnya tuh yang kita lihat itu kan cuma highlight reelnya aja ya kan. Cuma cuplikan momen-momen manisnya doang. Nah potongan-potongan yang kelihatannya sempurna inilah yang jadi pemicu kita buat mulai banding-bandingin. Gambaran pasangan sempurna di kepala kita itu bisa macam-macam ya. Mungkin kita lihat suami orang yang romantisnya ampun-ampunan. Selalu peluk, cium, gandengan tangan terus. Atau sebaliknya, kita lihat istri orang yang sabarnya luar biasa ngadepin suaminya. Momen-momen kayak gitu tuh yang tanpa sadar kita jadiin patokan. Jadiin standar baru di kepala kita. Dan iya jelas, wajar banget kalau kita jadi pengen kualitas-kualitas itu ada di pasangan kita. Pengen pasangan lebih romantis, pengen dia lebih sabar. Itu nggak salah sama sekali kok. Itu manusiawi banget. Tapi, nah, disinilah kita harus hati-hati. Ada jebakannya. Walaupun pengen itu wajar, ada satu peringatan penting nih. Bahaya muncul kalau keinginan itu udah berubah jadi rasa iri. Peringatannya tuh keras dan jelas banget ya. Hati-hati dengan sifat iri ini karena akan merusak rumah tanggamu sendiri. Wow, ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Ini benar-benar pengingat kalau rasa iri itu kalau kita biarin bisa jadi kayak racun. Pelan-pelan tapi pasti ngerusak fondasi hubungan kita dari dalam. Nah, ini beda tipis tapi penting banget. Bedanya antara iri hati dan aspirasi. Kalau iri, fokus kita tuh keluar ke apa yang orang lain punya. Ujung-ujungnya cuma bikin gak puas. Tapi kalau aspirasi, fokusnya ke dalam. Oke, apa nih yang bisa kita bangun bareng-bareng? Aspirasi itu energi positif buat tumbuh. Sementara iri itu ya energi negatif yang ngerusak. Jadi gimana caranya biar kita nggak kejebak di rasa iri ini? Gampang, kita ubah aja energi negatif tadi jadi sesuatu yang ngebangun buat hubungan kita. Yuk, kita mulai bangun fondasi kita sendiri. Kuncinya di sini, ubah mindset. Ganti keluhan yang pasif, yang coba aja dia jadi pertanyaan yang aktif. Gimana ya caranya biar kita bisa? Cuma geser pertanyaan aja, tapi ini bisa ngubah posisi kita. Dari yang tadinya cuma penonton, jadi arsitek buat hubungan kita sendiri. Keren kan? Nah, ada dua pilar utama yang disarankan buat kita fokusin yang bisa kita bangun dengan sadar. Apa itu? Pertama, kesabaran. Kedua, romantisme. Anggap aja ini dua tiang utama buat ngebangun rumah tangga idaman kita. Oke, pilar pertama, sabar. Sabar di sini bukan berarti diam aja nunggu ya, tapi lebih ke kemampuan kita buat merespon situasi yang sulit dengan kepala dingin, dengan pengertian. Justru kesabaran inilah yang bikin rumah jadi tempat yang aman dan stabil. Bikin rumah tuh beneran terasa kayak rumah. Pilar kedua, romantisme. Nah, ini juga bukan soal perasaan ajaib yang tiba-tiba datang terus tiba-tiba hilang. Romantisme itu soal usaha, soal tindakan yang sengaja dan terus-menerus kita lakuin buat apa? Buat ngejaga koneksi, buat ngejaga apinya biar tetap nyala. Dan ini nih, the best partnya, kabar baiknya, sabar dan romantis itu bukan bakat dari lahir. Keduanya itu skill, keterampilan. Artinya apa? Artinya ini bisa dipelajarin, bisa dilatih, dan bisa dikembangin bareng-bareng. Ini ngasih kita kekuatan penuh buat ngebentuk hubungan yang kita mau. Oke, jadi kita udah tahu nih bahayanya rasa iri, dan kita juga tahu pentingnya dua pilar tadi, sabar dan romantis. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana cara mulainya? Gimana cara kita ngebangun dua pilar ini di rumah kita sendiri, mulai hari ini juga? Nah, itu dia langkah praktis yang akan jadi fokus kita selanjutnya. Namaste, Om Swastiastu, Salam Sejahtera.